Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Kita tambah semangat. Terus ini Kang Ucup, kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Itu apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit kan gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sedherek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awale mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon dibedarkan prediksi nasib para sedulur kita yang mempunyai weton akad pahing, Mbak, atau minggu pahing, Mbak, di semester kedua ini, Mbak. Monggo, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Kang Ucup. Minggu pahing, minggu itu berarti 5, pahing itu 9. Jadi gunggung Neptu 13. Saya melihat orang-orang Neptu 13-an utamanya minggu pahing itu pada fase di semester kedua sebetulnya mereka sudah melakukan pendakian itu separuh jalan. Jadi ibaratnya orang mendaki gunung itu dia sudah berada di tengah-tengah. Oh, keren ya, Mbak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah di saat Anda itu merasa berada di titik terendah, di posisi kelelahan, ibarat orang mendaki itu Anda berada di titik kelelahan, masihkah Anda berkomitmen untuk melanjutkan? Karena gambaran dari saya, kalau tidak Anda lanjutkan itu juga percuma.
Ya. Saat Anda menuruni gunung itu juga akan membutuhkan tenaga Oh, ekstra. lebih bah biasanya. Saat Anda naik juga membutuhkan tenaga yang ekstra juga. Makanya daripada Anda turun, mending Anda naik. Bahkan Anda harus rela untuk berdarah-darah untuk sampai ke puncak. Karena saya melihat di akhir tahun, utamanya orang-orang Minggu Pahing, Kang Ucup, itu sebetulnya saat ini pun karena pendakian itu sudah separuh jalan, dia itu sebetulnya sudah bisa melihat puncak dari kejauhan. Jadi apa yang dia upayakan itu sebetulnya dia sudah punya satu prediksi sendiri bahwa ini nanti kalau saya seperti ini pasti ibarat orang usaha itu sudah tahu konsepnya bagaimana, terus orientasi tujuannya nanti akan seperti apa, dia nanti akan bisa berhasil dalam kapasitas yang bagaimana, itu orang-orang akad pahing sudah paham. Cuman yang menjadi pemalas di sini adalah bagaimana Anda menjaga kobaran api semangat itu. Kalau Anda sedang seorang wira swasta yang Anda lakukan bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan keluarga atau pasangan Anda, di sini sangat dituntut, apalagi dengan fenomena gerhana matahari yang kemarin, itu dituntut satu soliditas yang luar biasa, Kang Ucup. Jadi mana yang selayaknya memang harus bijaksana, harus mengambil langkah yang bijaksana. Kalau memang contohnya kalau memang Anda seorang suami dan istri Anda itu cerewet, cenderung mendominasi, demi menjaga kekompakan itu mending Anda mengalah. Karena orang mengalah kan tidak selamanya selamanya kalah kan gitu. Untuk menjaga soliditas itu mending Anda mengalah saja. Wong itu arep ngene-ngene biyen, penting sebenarnya bagaimana Anda menjaga bagaimana upaya yang Anda sedang perjuangkan ini tidak berhenti di tengah jalan, tidak hancur, tidak ambiar, kan begitu. Jadi itu yang saya kira sangat perlu untuk dijaga oleh teman-teman Minggu Pahing. Jadi soliditas yang harus dijaga. Kemudian untuk Anda yang sedang single atau sedang kasmaran, godaan-godaan asmara yang tidak perlu, tidak usah ditanggapi. Karena dalam fase-fase ini saya melihat para Minggu Pahing itu mungkin karena apa yang dia upayakan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk kesuksesan. Cara wong ngono wis iso macak sukses. Itu akan banyak sekali godaan-godaan di situ. Nah, itu tolong diabaikan pesan saya agar Anda tetap bisa fokus dan komitmen untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Dan saya yakin kalau Anda bersungguh-sungguh, Anda menghabiskan akhir tahun ini dengan sebuah kesuksesan. Saya kira cukup, Kang Ucup. Oke, demikian sedulur yang punya weton akad pahing ya, Minggu Pahing. Demikian pakem-pakem yang harus Anda laksanakan, ya kan? Karena kesuksesan udah di depan mata untuk Anda ya di tahun ini. Demikian kiranya apabila ada yang belum berkenan kami mohon maaf. Akhirnya ya Mbah, kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.